Rasulullah itu pernah mengalami amul huzni. Sudah pernah mendengar amul huzni ya? Tahun bersedihnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dalam 1 tahun Nabi Muhammad kehilangan 2 orang yang sangat besar artinya bagi beliau. Yang riwayatnya ini bermacam-macam ya. Ada yang menyatakan Siti Khadijah dulu baru pamannya Abu Thalib. Ada yang menyatakan Abu Thalib dulu baru Siti Khadijah gitu ya. Tapi pendapat yang kuat menyatakan Siti Khadijah dulu baru pamannya Abu Thalib gitu ya. Nah, tahun keberapa ada yang menyatakan itu tahun ke-9 dari kenabian, ada yang menyatakan itu tahun ke-10 dari kenabian. Jadi riwayatnya. Nah, kehilangan 2 orang ini Nabi Muhammad lalu menyebut tahun itu sebagai amul huzni. Nah, itu ya. Jadi tidak apa-apa sebetulnya kalau ada orang menyatakan ini tahun kesusahan. Karena seorang Nabi Muhammad pun bisa menyatakan seperti itu, ya kan? Itu yang ngasih nama amul huzni itu beliau sendiri. Jadi Nabi Muhammad sendiri yang menyatakan bahwa ini tahun kesusahan bagi saya. Karena satu, beliau ditinggal oleh istrinya tercinta, gitu ya. Yang Siti Khadijah ini sangat besar artinya bagi Nabi Muhammad, bukan karena sebagai seorang istrinya saja, gitu ya. Tapi lebih dari sekedar sebagai seorang istri beliau itu. Fungsi-fungsi Siti Khadijah bagi kehidupan Nabi Muhammad bukan hanya sekedar seorang istri, tapi fungsi lebih dari sekedar itu. Karena seperti yang pernah digambarkan oleh beliau sendiri, Siti Khadijah itu orang yang pertama kali percaya, orang yang pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad, gitu ya. Nah, Anda tidak bisa berkata wajar saja wong istrinya kok kalau dia percaya. Justru paling sulit itu membuat istri percaya. Oh iya. Iya apa enggak? Kalau yang belum punya istri belum merasakan. Kalau yang belum punya istri mungkin belum merasakan. Orang itu bisa saja bisa meyakinkan banyak orang, gitu ya. Orang bisa saja bisa mempengaruhi banyak orang, bisa dicintai orang, bisa di-fan banyak orang. Tapi bisa jadi belum tentu istrinya sendiri itu senang. Kenapa? Karena istri itu ya tahu luar dalamnya. Karena istri itu tahu, nah, macam-macamnya. Nah, segalanya tahu. Malah banyak istri itu justru malah orang yang paling tidak percaya kepada suaminya. Nah, iya. Begitu, gitu ya, biasanya. Maka kalau kok ada istri kok bisa beriman pertama kali, ini luar biasa, gitu ya. Saya punya kenalan seorang kiai besar betul, bukan kiai sembarangan, gitu ya, nggak tanggung-tanggung. Ini kiai besar, santrinya ribuan, gitu ya, santrinya itu ribuan, dan sekarang sudah meninggal beliau itu, sudah meninggal. Nah, sampai waktu SBY menikahkan anaknya, yang doa itu beliau, kan kiai besar betul berarti ini, gitu ya, gitu ya. Beliau itu pernah berkata begini, kan kalau di luar beliau itu dicium-cium tangannya oleh orang, di kiai-kiai, kan kiai besar beliau itu. Beliau itu pernah curhat, saya ini kalau di depan orang banyak, saya oleh orang dianggap kiai di abad-abad. Padahal di rumah saya, di depan istri saya ini dimarah-marahi terus. Itu katanya dia. Di depan istri saya ini jongos, kata dia. Masa kiai? Benar. Ya Allah, kata saya, betul seperti itu. Nah itu ya. Jadi bisa seperti itu. Loh ya kan? Maka ketika istrinya meninggal dunia, meskipun sudah sepuh,
beliau itu kawin lagi. Dan orang banyak yang mencemooh, oh itu gimana sudah sepuh kok kawin lagi. Kalau saya memaklumi, karena saya tahu persoalannya, wajar. Nah, gitu ya. Nah, itu saya. Loh iya, sudah sepuh, istrinya meninggal, menikah lagi masih muda. Nah, saya jadi, iya nggak apa-apa, itu pelampiasan kayak itu. Nah, gitu ya. Nah, itu. Nah, bisa seperti itu, ya seperti itu. Jadi bisa jadi. Ini seorang kiai besar, gitu ya. Itu malah katanya di depan siapa? Istrinya itu nggak ada apa-apanya pokoknya. Pokoknya hanya dimarah-marahi terus. Pokoknya di macam-macam terus, dituding-tuding. Pokoknya sudah agak sebut kiai, pokoknya namanya. Yang misalnya namanya Pai Joco, mangan. Nah, itu dia. Nah, itu biasa. Jo, arep nanti. Nah, itu biasa. Padahal di luar dia dikiai-kiaikan. Nah, naudzubillah min dzalik ini. Tapi kalau ada seorang suami yang digitukan oleh istrinya, itu pertanda akan jadi orang besar. Nah, saya sering menasihati orang seperti itu berdasarkan kiai ini. Kiai yang besar yang ternyata digitukan. Maka kalau ada orang yang curhat, sering kan, wah istri saya, langsung saya jangankan sampean. Ada loh, itu gini kan. Sampean besok akan jadi orang besar. Dia orang besar. Pokoknya kalau digitukan akan jadi orang besar. Umar bin Khattab, ya kan? Orang hebat bagaimana Umar bin Khattab itu? Umar bin Khattab itu apa? Siapa yang tidak takut sama Umar bin Khattab? Ya kan? Tapi di depan istrinya, wah dimaki-maki Umar bin Khattab itu dan gak melawan. Hilang keberaniannya, hilang kependekarannya, hilang wibawanya, hilang di depan istrinya Umar bin Khattab. Padahal Umar bin Khattab ini sahabat Nabi yang melebihi Avatar. Loh iya, melebihi Avatar. Gak ada loh, ya. Dia bisa menaklukkan angin. Umar bin Khattab itu bisa menaklukkan angin. Baca sejarah sampean. Ketika tentara yang dia utus berperang di Irak, dia itu sedang khutbah di Madinah, gitu ya. Tentara Islam itu mau kalah, itu dikejar oleh tentara Persia itu, ya. Umar bin Khattab itu sedang khutbah bilang al-jabal, al-jabal, al-jabal. Orang yang mendengarkan khutbahnya kan kaget tuh. Ngapain Umar kok di tengah-tengah khutbah bilang al-jabal, gunung, gunung, gunung. Ternyata apa? Kata-kata Umar di Madinah ini didengar oleh panglima dan semua tentara yang ada di Irak, sehingga tentara yang maunya lari itu dia cepat naik ke atas gunung dan akhirnya menang. Dan semua yang ada di Irak mendengar perkataan Umar bin Khattab dari Madinah. Ini lewat mana suara Umar bin Khattab? Lewat angin. Top kan? Nah, iya. Mendengar semua itu. Al-Jabal, Al-Jabal. Umar bin Khattab menaklukkan angin. Umar bin Khattab itu bisa menaklukkan air, gitu ya. Pernah dengar gak Umar bin Khattab menaklukkan air? Oh iya. Sungai Nil tahu ya? Itu jadi sumber kehidupan orang Mesir. Sungai Nil itu. Nah, di Mesir ada tradisi setiap tahun itu ya. Sungai Nil ini rodok nakal gitu loh. Menggoda orang Mesir. Jadi itu asat Sungai Nil ini. Sehingga orang Mesir padahal kehidupannya bergantung kepada Sungai Nil. Nah, akhirnya orang Mesir itu supaya Sungai Nil ini tidak begitu, kalau sedang asat itu mencari wanita yang paling cantik, yang masih gadis, yang paling cantik se-Mesir, terus ditumbalkan, dilemparkan ke Sungai Nil. Jadi ternyata sungai juga suka wanita cantik. Nah itu ya. Loh iya. Nah maka kalau ada orang suka wanita cantik ya yang sungai saja senang kok apalagi orang. Nah gitu ya. Nah itu akhirnya dilemparkan, adalah wanita tercantik se-Mesir dilemparkan ke Sungai Nil, dan setelah dilemparin wanita cantik, Sungai Nil itu terus kebak lagi banyunya. Nah itu. Nah ketika Islam masuk ke Mesir, ini disampaikan kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab apa? Ini Sungai Nil ini macam-macam bagaimana? Jadi setiap tahun dia itu apa? Airnya itu apa? Asad. Terus oleh orang Mesir ditumbalin wanita
cantik. Nah kalau apa? Setelah dilemparin wanita cantik ke sana, akhirnya banyak lagi. Oh begitu. Akhirnya apa? Umar bin Khattab tuh langsung nulis surat. Ya, coba bayangkan. Nulis surat Bismillahirrahmanirrahim min Abdillah Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Nah itu ya. Langsung dituliskan. Langsung terus Jawa ya, karena saya paham tidak ngerti bahasa Arab sampai. Langsung bahasa Indonesia. Ini surat dari hambanya Allah yang bernama Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Hai Sungai Nil. Nah itu ya. Langsung disurat gitu. Kalau kamu itu ya mengalir itu karena karepmu sendiri, nah itu ya, hadapi saya. Nah itu. Tapi kalau kamu memang mengalir karena Allah, karena diperintahkan oleh Allah, jangan macam-macam. Saya juga hambanya Allah, Umar bin Khattab, digitukan suratnya itu. Ini singkatannya begitu ya. Kalau diperpanjang ya tidak seperti itu. Singkatnya ini, gitu ya. Nah, akhirnya betul apa? Suhail itu surut. Nah, orang-orang bingung. Akhirnya apa? Surat ini dibawa Amr bin As, gitu ya. Karena yang jadi betul ya, buat ya. Gubernurnya Amr bin As. Ini beliau ini baru datang dari Mesir. Nanti oleh-olehnya bagaimana ini? Alhamdulillah Kak Fuad ini selamat dari bom. Oh ya kan? Ini alhamdulillah orang yang diselamatkan oleh Allah. Beliau dari Tunisia, Mesir, terus Sudan. Jadi waktu ada bom di orang ngamuk di Tunisia, beliau baru saja keluar dari tempat itu. Nah nanti ceritanya. Nah itu akhirnya Sungai Nil itu dilemparin surat dari Umar bin Khattab, dan sejak itu sampai sekarang Sungai Nil tidak macam-macam lagi. Kan melebihi Avatar, ya kan? Umar bin Khattab bisa menaklukkan bumi. Umar bin Khattab itu tanah itu bisa ditaklukkan, gitu ya. Madinah itu pernah gempa, gitu ya. Jadi pernah gempa Madinah itu pada saat Umar bin Khattab jadi khalifah, gitu ya. Gempa, ya gempa, tahu gempa kan? Seperti Jogja itu, Lindu. Apalagi selain Lindu? Apa? Apa? Joget. Itu ya, pokoknya goyang lah, goyang gitu ya. Ya, bukan inol ini, bukan goyang. Gitu ya. Nah, akhirnya apa Umar bin Khattab itu? Begitu Madinah itu gempa, dia injakkan kakinya ke tanah 3 kali. Hai bumi, gitu ya. Kamu kok macam-macam? Gitu. Apa aku ini tidak adil? Kok kamu begitu? Jangan diulangi lagi. Gitu ya. Akhirnya bumi minta maaf ya Umar. Oh iya. Apakah Umar tidak adil sehingga kamu seperti itu? Jadi gempa itu ada hubungannya dengan keadilan. Ya. Karena pertanyaannya Umar seperti itu kepada bumi Madinah ketika Madinah gempa. Apakah aku Umar tidak adil sehingga kamu gempa? Begitu kan. Akhirnya sejak itu bumi minta maaf dan tidak akan terjadi gempa. Sampai kiamat Madinah tidak akan gempa karena pernah dimarahi oleh Umar bin Khattab. Nah coba, ada orang seperti ini. Apa sudah? Udara sudah. Terus apa tadi yang kedua? Air ya. Terus tanah, api. Api juga pernah dimarahi oleh Umar bin Khattab. Gitu ya. Jadi pernah ada tamu datang ke Madinah. Jadi ya, ternyata itu setan. Gitu ya. Setan, kan dari api setan. Nah itu ya. Nah, terus akhirnya ditanya, kamu siapa? Katanya. Kata Umar bin Khattab. Saya, dia kan tamu gitu. Jadi, nah apa? Api itu bisa berwujud jadi orang, gitu ya. Ditanya, nama saya ini. Terus kamu asalnya dari mana? Saya dari neraka lah tuh. Loh, jadi kamu neraka? Nah iya. Nah akhirnya oleh Umar bin Khattab dimarahi dia. Bukan di sini tempatnya kamu. Pergilah kamu. Kalau memang neraka, besok orang-orang kafir tempatnya kamu, bukan dengan saya. Akhirnya pulang tamunya ini. Nah itu ya. Nah jadi Umar bin Khattab bisa memarahi api barang. Nah itu ya. Nah kalau jin itu sudah biasa, itu takut sama Umar bin Khattab. Tapi di depan istrinya bagaimana?
tidak melawan. Maka banyak dokter profesor itu ya, wah macam-macam. Kalau di depan istrinya bodoh, hilang dokternya, hilang profesornya. Nah itu ya, ini hanya pengembangan ini ya, biar sama tahu. Jadi kalau tadi siapa Siti Khadijah, Kanjeng Nabi itu menyebut amul husni, jangan sampean berkata wajar kalau Khadijah itu beriman karena itu istrinya. Oh belum tentu gitu ya. Bahkan istri itu seringnya malah yang orang yang tidak percaya pertama kali adalah istri. Nah itu sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah gini sudah, itu amul husninya Kanjeng Nabi, terus pamannya Abu Thalib. Nah bulan Sa'ban kemarin, sahabat-sahabat teman-temanku semua, ini amul husninya beliau Cak Non gitu ya. Oleh karena itu kita doakan semuanya ya, karena Cak Non pertama ditinggal mertuanya gitu ya, ibunya Mbak Novia Kolopaki, dan setelah itu ditinggal Mas Zainul. Insya Allah sampai semua sudah mendengarkan rekamannya Cak Non waktu takziah ke Mas Zainul ya, sudah kan? Kalau belum nanti diputar ini. Belum? Oh iya perlu diputar nanti ya. Ya. Kalau saya itu waktu Mas Zainul itu meninggal itu dakwaan, saya itu sedang berada di luar area. Sedang berada di luar area, sehingga saya itu memang nggak dengar, gitu ya. Waktu Mas Zainul itu meninggal dunia, saya itu tidak mendengar, gitu ya. Pada saat meninggalnya, karena saya berada di luar area, jadi waktu itu saya nggak punya sinyal pokoknya, sehingga saya nggak bisa membaca BBM, nggak bisa membaca apa WA, nggak bisa, nggak ada yang bisa saya baca waktu Mas Zainul itu. Nah, saya itu tahu-tahu sore hari ditelepon teman saya, gitu ya, teman saya yang tetangganya Mas Zainul, gitu ya, dan teman saya pondok dulu. Jadi teman saya pondok dulu, ternyata tetangganya Mas Zainul tahu-tahu sore-sore telepon saya. Gimana? Ada apa? Ya, saya kan kok nggak ada. Loh, nggak ada gimana? Nah, kenapa? Mas Zainul. Ya Allah. Nah, itu akhirnya ya sudah, alhamdulillah saya akhirnya datang malam hari. Jadi saya takziah ke tempatnya Mas Zainul itu jam 12:30 malam, Bapak. Gitu ya. Jadi kalau beliau Cak Non itu pagi-pagi, saya jam 12:30 malam ke Mojokerto karena baru sore hari itu mendengar dari teman saya. Gara-gara saya berada di luar area. Nah, itu ya. Ini amul husninya beliau Mas Zainul. Saya kira sudah tahu semua, sangat berarti di hati Cak Non Mas Zainul ini. Karena bahkan Cak Non dalam rekamannya itu menyatakan apa, saya belajar sholawat sama Zainul. Nah itu anu Cak Non. Dan beliau juga menyatakan suaramu itu Non ada dalam hati saya. Nah itu ya. Jadi oleh karena itu beliau sangat bersedih dengan kehilangan Mas Zainul, gitu ya. Nah oleh karena itu kita peringati. Jadi amul husninya Cak Non itu bulan Sa'ban 1436 Hijriah. Nah ini kita ingat, gitu ya. Terus apa boleh memperingati bersedih karena kematian seseorang? Nah itu ya, boleh enggak? Apa? Nah mungkin ada orang itu gak boleh. Nah itu ya, itu kalau orang itu harus tetap senang. Nah itu ya, bukan manusia kalau ada orang meninggal tetap senang itu. Nah itu ya. Nabi Muhammad saja ditinggal keduanya itu menyebut amul husni. Nah itu ya. Nah apa terus Nabi Muhammad itu bisa susah? Nah itu mungkin pertanyaan orang. Ya Nabi Muhammad itu manusia, dan justru Nabi Muhammad itu orang yang memang selalu menampakkan kemanusiaannya, gitu ya. Kenapa kok Nabi Muhammad itu selalu menampakkan kemanusiaannya? Karena yang mau mengikuti beliau itu adalah manusia, gitu ya. Jadi kenapa beliau itu menyatakan itu amul husni, dan beliau juga menampakkan kesedihan ketika ditinggal orang yang dicintai. Ini untuk menampakkan bahwa beliau itu manusia, dan manusia pada umumnya seperti itu. Gitu ya.
Terus kalau ada orang nggak boleh menangis kalau ada orang meninggal, ya kan? Kan ada seperti itu ya. Nah ini begini, menangis itu multi tafsir, ya. Jadi kalau ada orang menangis, ini tafsirnya kan banyak, gitu ya. Jadi kita tidak boleh langsung menuduh orang yang menangis itu dosa, gitu ya. Gak boleh menangis orang yang mati, harus tegar, harus anu. Nah itu ya. Itu tergantung menangisnya karena apa, gitu ya. Iya kan? Karena ada orang yang ditinggal meninggal istrinya itu menangis, tapi menangisnya bukan karena istrinya ada. Macam-macam, jadi multi tafsir, gitu ya. Loh ya, ada orang yang ditinggal mati suaminya, gitu ya, itu menangis lah kenceng-kencengnya. Nah, oleh orang dinasihati, yang rela, nah gitu ya. Nah, dikira tidak rela, karena padahal bukan karena itu, karena faktor yang lain. Nah itu, jadi multi tafsir. Nah, menangis karena kematian yang tidak boleh itu, kalau tidak menerima kepada takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya, itu tidak boleh. Jadi menangis karena tidak terima terhadap ketentuannya Allah. Kenapa ya Allah kok ini yang kau panggil, kok tidak yang lain? Nah, itu tidak boleh, gitu ya. Kenapa ya Allah kok istri saya? Kenapa kok ini? Kok gak yang banyak? Kok gak bajingan itu saja ya Allah? Nah itu, itu tidak boleh karena itu tidak menerima. Tapi kalau menangisnya itu, nah, karena introspeksi, nah, itu boleh. Jadi ada orang meninggal dunia, akhirnya ingat kepada dirinya sendiri. Oh iya ya, dia sekarang meninggal. Terus kalau besok saya, nah gitu ya. Iya kalau dia meninggal dunia, dia membawa banyak amal. Mas Zainul amalnya banyak. Mas Zainul ahli sholawat. Nah kalau seperti saya ahli sholawat bukan, ahli ibadah bukan, ahli sedekah bukan, ahli puasa bukan. Kalau saya ternyata mati bagaimana? Terus nangis menjerit-jerit di depan jenazahnya Zainul. Dosa apa enggak? Hah? Dosa apa enggak? Ngamuk-ngamuk di depan jenazahnya orang. Dosa apa enggak? Pokoknya apa? Histeris. Dosa apa enggak? Tidak dosa kan? Tidak dosa. Nah itu dia. Jadi kalau ada orang menangis di jenazah, ada orang meninggal, jangan langsung satu tafsir. Ini tidak menerima takdirnya Allah. Ini neraka ini, musyrik ini. Nah, tidak bisa seperti itu. Dilihat ini karena apa? Nah, maka kita husnudzon, gitu ya. Jadi kalau ada orang menangis, kita husnudzon. Bisa jadi. Loh ya kan? Malah kalau bisa kita ini setiap ada orang meninggal dunia, kenal atau tidak kenal, kalau bisa menangis. Gitu ya, menangis. Histeris nggak apa-apa sampai. Kalau perlu direkam histeris. Oh, itu. Sehingga terikat terus, inilah kehisterisan. Nah, itu. Tapi bukan karena tidak terima, karena ingat kepada dirinya sendiri. Itu malah bagus. Gitu ya. Jadi bukan berarti kok kalau ada orang meninggal itu menangis mesti dosa. Tidak. Jadi tergantung menangisnya karena apa. Gitu ya. Nah, begitu juga. Nah, Rasulullah itu menangis ketika istrinya meninggal, ketika pamannya. Apa alasannya Rasulullah tidak ada yang tahu hakikatnya. Itu ya. Sehingga kita tidak bisa menghakimi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berarti tidak rela pamannya mati. Nabi Muhammad berarti tidak rela istrinya meninggal ini. Jangan dulu. Nah, itu ya. Nah, beliau bersedih. Nah, bersedihnya karena apa? Ya beliau sendiri yang akan menerangkan nanti. Loh ya kan? Gitu ya. Nah ya, beliau sendiri akan menerangkan kenapa harus ada yang disedih. Gitu ya. Nah, begitu. Jadi jangan kok orang kalau bersedih itu mesti jelek. Nah itu ya. Jadi yang orang sampai ngamuk-ngamuk, bahkan kalau dalam bahasa hadis itu memukul-mukul pipinya, menarik-narik bajunya karena ditinggal mati, itu dosa kalau benar. Menerima takdir. Kalau tidak menerima kepada takdir, artinya ini Gusti Allah keliru.
Mestinya bukan dia. Nah itu baru dosa. Tapi kalau dia menangisnya karena apa? Histeris. Kalau itu karena apa? Ingat dirinya. Atau banyak hal lah yang sebetulnya baik dan bermanfaat, itu gak apa-apa. Gitu ya. Begitu, itu ya. Terus yang keberapa ini? Yang ketiga. Gitu ya. Jadi bersedih, gitu ya. Bersedihnya Nabi Muhammad dan juga bersedihnya beliau Daknon atas kehilangan dua orang dalam waktu yang berdekatan. Jarak berapa antara ibunya Pak Novia dan 15 hari? Ya 15 hari sebulan. Nah, kalau antara Abu Thalib dan Siti Khadijah itu ada yang menyatakan 3 bulan, ada yang menyatakan dalam waktu 1 bulan, ada riwayat yang menyatakan hanya dalam jarak 3 hari. Itu Al-Quran itu ya. Jadi setelah Siti Khadijah 3 hari berikutnya adalah antara pamannya. Nah, ini beliau Nabi Muhammad gitu ya. Jangan kok sampai kan gini, katanya wali itu tidak pernah apa? Susah dan tidak pernah sedih. Nabi Muhammad kok sedih ya? Nah, itu. Berarti Nabi Muhammad itu di bawahnya wali. Nah itu ya. Nah, itu. Ya kan? Katanya Cak Nun kok sedih ya? Berarti Cak Nun ini orang yang masih bisa terpengaruh oleh situasi zaman ini. Wah berarti ini wis urung tekan Cak Nun ini. Nah itu ya. Nah ini cara menafsirinya. Nah itu ya. Jadi begini. Apa ya? Orang itu semakin tinggi sebagai manusia, gitu ya, maka dia akan semakin menjadi manusia biasa, gitu. Bisa dipahami nggak? Jadi ini loh, makom, ini makomnya orang, gitu loh ya. Semakin tinggi makom, apa makom itu? Strata ya? Hah? Strata ya? Strata manusia, maka itu dia itu akan menjadi semakin manusia, gitu loh. Tidak menjadi semakin malaikat. Nah. Jadi kalau ada orang kok memalaikatkan diri, gitu ya. Koyok malaikat, ini apa? Ini masih tahap proses, gitu ya. Belum sampai kepada tingkat yang tertinggi, gitu loh. Begitu. Maka orang-orang fundamentalis, gitu ya, para ekstremis, gitu ya, yang sedikit-sedikit Islam, kalau sedikit subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Shadaqallahul Azim. Ini biasanya orang yang baru kenal Islam. Ya kan enggak? Ya. Saya itu punya wali murid, ya. Kalau ke tempat saya itu baru duduk, Shadaqallah. Shadaqallah ini apa? Oh, saya belum ngomong apa-apa kok. Masya Allah. Ini maunya kan ben ketok Islami di depan saya, itu maunya seperti itu. Nah orang seperti itu tuh bukan Islami tenanan sebetulnya. Karena kebetulan menghadapi orang yang dikira senang kepada kata-kata seperti itu, subhanallah, wah innalillah. Nah, itu ya. Nah ini orang-orang yang baru, gitu ya. Orang-orang yang baru. Tapi semakin tinggi orang itu akan semakin manusia, gitu ya. Loh iya, saya maaf ya. Kalau sampean punya dai hitam itu nggak apa-apa, saya tidak ngapa-ngapain loh. Tidak apa-apa, silahkan saja. Yang senang hitam-hitam, yang senang merah-merah, yang senang kuning-kuning. Itu ya. Ya. Tapi orang yang senang dainya dihitam-hitamkan, itu biasanya memang
Ya orang yang baru senangnya seperti itu. Gitu ya. Nah ya. Kalau orang yang tenanan itu ahli sujud, inginnya gak ketok ahli sujud gitu loh ya. Itu ketok wong elek gitu loh ya. Seperti itu. Gak ingin ketok wong api. Nah itu loh ya. Jangan kok malah itu biasanya yang seperti itu tuh ya gitu loh ya. Contoh ya. Saya kan tahu seorang wali Allah di Madura, Syekh Abu Samsuddin. Pernah dengar Syekh Abu Samsuddin? Batu Ampar Madura, gitu ya. Syekh Abu Samsuddin itu punya julukan namanya Pujuk Laktong. Orang Madura itu kalau wali disebut Pujuk Laktong, itu Celetong dulu. Julukannya wali Celetong. Nah, kok ada wali Celetong ini bagaimana? Loh ya kan? Ayo Bapak. Loh kalau sampai nggak mungkin mau dikasih gelar Celetong. Ayo siapa yang mau? Loh, nggak mau. Di kalau asu saja nesu kok nesu. Wah, aku kok asu tak antemi gue nah itu. Padahal asu tenanan. Nah, ya kan? Ini kan pertanda orang yang belum baik itu ingin pengakuan kebaikan. Nah, ini kan? Orang yang butuh pengakuan kebaikan karena memang belum baik. Loh kalau emas itu kok ditaruh di pencarian kan tetap emas kan? Loh apa enggak? Ya apa enggak? Ya. Yang pingin ditaruh toko emas itu kan berarti besi kan? Kapan aku masuk toko emas nah? Lah kalau memang emas kan kok dibilangin? Ya kan itu kan kata ada non, ya kan? Nah gitu. Nah kita itu kan seperti itu. Nah, Syekh Abu Samsuddin itu julukannya Pujuk Laktong. Wali Celetong. Nah, itu bagaimana kok ada wali Celetong? Itu kira-kira tahu nggak sampean? Kenapa sejarahnya? Nah, ini begini ceritanya. Tak ceritain ya, menurut versi saya. Jadi gini. Jadi beliau itu saking munajat. Saya kan kok bawa kopi hanya sendiri. Aduh. Ya sudah nggak apa-apa. Kopi. Ya silakan ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Syekh Abu Samsuddin itu, gitu ya, karena zikirnya yang kuat kepada Allah, gitu ya. Ini dari dadanya ini mengeluarkan sinar. Dadanya ini, hatinya saking kuatnya zikirnya Allah, gak pernah lupa kepada Allah. Dadanya ini mengeluarkan sinar, memancar. Kan luar biasa kan? Kalau saya seperti itu kan tak pamer-pamerkan ya kan? Lihatlah wajahku yang seperti bulan purnama. Seperti itu. Pertanda kalau aku sering wudhu dan selalu bangun di waktu malam. Nah kan seperti itu. Kan seperti itu. Ya kan? Nah, saya maksudnya wajahnya apa? Dadanya ini mengeluarkan sinar. Ketok orang-orang itu melihat. Sehingga kalau ada orang melihat itu kaget. Nah, ternyata akhirnya apa? Beliau khawatir orang semua itu terpengaruh kepada dia, gitu ya. Semua orang itu malah memuja-muja dia. Akhirnya dadanya ini ditaruh sinarnya ini kita beli kretong. Kretong bukan main, bukan tanah, bukan apa tanah liat, tapi jelek. Celetong. Jadi beliau itu ambil celetongnya sapi ditaruh ke sini. Jadi kemana-mana di dadanya itu selalu ada celetongnya. Karena khawatir cahayanya ini kelihatan orang. Nah waliullah itu menyembunyikan dirinya itu seperti itu. Gitu loh ya. Lalu ada orang kok malah ini loh. Nah itu ya. Ini loh. Nah, ya kan? Ini loh. Nah, maka orang itu semakin tinggi akan semakin. Nah, jadi siapa yang dengan Nabi Muhammad kok sedih ya? Nah ini kan orang semakin manusia, gitu ya. Orang itu semakin tinggi akan semakin manusia, nah, gitu ya. Jadi saya memaknai
kesedihannya beliau dan kesedihannya Cak Nun, gitu ya. Karena nanti kalau sampai dengarkan rekamannya Cak Nun, nanti di situ ya ada, nggak ada ya? Hah? Nggak ada. Bagaimana kesedihan Cak Nun waktu ditinggal oleh siapa? Mas Zainul itu. Nah, beliau sampai menangis, gitu ya, seperti itu. Gitu ya. Nah, sampai dikira Cak Nun itu apa? Wah, Cak Nun rek, si iso susah rek. Nah itu ya. Berarti Cak Nun kui anu rek. Nah itu ya. Nah itu ya. Podo karo awak aja ya, pancen podo wong nih. Nah itu ya. Nah itu ya. Nah itu ya. Dan itu ya itulah seperti itu, gitu ya. Gitu ya. Itu kesedihan beliau. Dan begitu barangkali gitu ya. Apa pengantar dari saya, nanti insya Allah Kak Fuad akan menambahi lebih banyak materi kita malam hari ini. Nah yang penting begini, kita ambil hikmah daripada itu semua, gitu ya. Kita ambil hikmah. Ayo, kita ini kan begini, terkadang ya kalau ada orang meninggal dunia, itu kita itu, pikiran kita itu mereka telah meninggal, dan kita lupa bahwa kita semua ini sama, camat semua ini, ya, calon-calon mati. Nah, gitu ya. Sehingga kita bisa ya introspeksi, bisa muhasabah lah, gitu ya, dengan peristiwa yang kemarin terjadi itu. Mungkin begitu pengantar dari saya. Monggo, Cak Bas.